Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali rundown materi ekonomi menuju USN. Sekarang kita akan bahas konsep permintaan. Nah, konsep permintaannya kita akan bahas juga sampai ke bentuk fungsi dan kurva permintaannya dalam bentuk gambar nanti. Ya, untuk konsep permintaan ini kita membahas dari sisi konsumen. Nah, pengertiannya permintaan ini menunjukkan jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau yang akan dibeli oleh konsumen pada waktu dan harga tertentu. Nah, ini adalah permintaan atau demand. Nah, jenis permintaan sekarang. Jenis permintaan itu digolongkan secara garis besar ada dua, berdasarkan kemampuan untuk membeli. Nah, kalau berdasarkan kemampuan untuk membeli itu ada tiga jenis permintaan. Yang pertama ada permintaan efektif, ada permintaan potensial, dan ada permintaan absolut atau mutlak. Nah, kalau permintaan efektif itu diikuti daya beli dan langsung membeli. Jadi kondisinya sudah membeli, itu permintaan efektif. Nah, kalau permintaan potensial, dia punya daya beli namun memutuskan tidak membeli. Jadi ini masih potensial. Tapi tetap dia punya daya beli. Nah, bedanya dengan permintaan absolut, mutlak, dia tidak diikuti daya beli. Jadi boro-boro ingin membeli, boro-boro membeli, daya belinya pun dia tidak punya, seperti itu. Nah, kalau berdasarkan banyaknya konsumen, itu ada permintaan individu, ini analisisnya berarti ke satu orang, dan ada permintaan kolektif atau agregat berasal dari suatu kelompok. Nah, kalau permintaan individu digabungkan, permintaan satu jenis barang, individu ini digabungkan, maka akan menjadi permintaan agregat atau permintaan kolektif. Nah, itu pengertian dan jenis permintaannya. Nah, sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Jadi permintaan masyarakat itu akan barang dan jasa dipengaruhi oleh yang pertama, ini yang sering banyak dianalisis adalah dipengaruhi oleh harga barangnya. Jadi kalau asumsinya hanya harga yang menentukan, maka nanti permintaannya akan terpengaruh di sini oleh harga. Kita ketahui bahwa kalau harga barangnya naik, biasanya jumlah permintaannya akan dikurangi. Kalau harganya turun, maka jumlah permintaannya akan naik. Itu nanti kita bahas tentang hukum permintaan ini. Terus faktor yang mempengaruhi yang kedua adalah tingkat pendapatan. Semakin besar pendapatan, maka biasanya permintaannya akan semakin besar pula, untuk tentu saja untuk barang-barang normal. Terus berikutnya intensitas kebutuhan. Jadi kalau kebutuhannya mendesak, nah biasanya akan mendorong permintaan. Kalau intensitas kebutuhannya tidak terlalu mendesak, biasanya permintaannya tidak akan banyak berubah. Terus berikutnya selera masyarakat. Selera pun ini sangat-sangat menentukan. Kalaupun harganya murah, kalau masyarakatnya tidak suka atau seleranya atau preferensinya tidak mendukung, ya permintaannya tidak akan banyak berubah. Berikutnya jumlah penduduk. Jumlah penduduk, kalau semakin banyak penduduknya, ya permintaan secara agregatnya nanti akan tambah banyak nantinya. Berikutnya ekspektasi harga di masa yang akan datang. Kalau kita punya ekspektasi itu perkiraan harga suatu barang itu di masa yang akan datang. Kalau suatu barang katakanlah dianggap nanti bulan depan akan naik, biasanya kecenderungan masyarakat akan membeli lebih awal dengan harga yang saat itu. Nah, ini akan mempengaruhi permintaan. Kalau besok harga BBM akan naik, misalkan biasanya sebelum harga BBM naik banyak yang ngantri di pom bensin biasanya itu. Jadi permintaannya meningkat. Nah, sekarang berikutnya yang mempengaruhi juga harga barang substitusi atau barang penggantinya. Jika barang penggantinya harga barangnya turun, nah penggantinya turun, maka permintaan barang utamanya akan turun juga. Ya, jadi kalau ada barang pengganti, biasanya kita mengkonsumsi barang utama. Nah, kalau barang pengganti harganya turun, berarti kecenderungannya akan beralih ke barang pengganti kalau harga barang substitusinya turun. Sehingga permintaan barang utamanya akan turun karena konsumen cenderung beralih ke barang substitusi, seperti itu. Nah, selanjutnya harga barang komplementer. Nah, ini mempengaruhi jumlah permintaan barangnya. Jika harga barang komplementer naik, maka permintaan barang utamanya akan turun. Jadi barang komplementer itu sifatnya beriringan dengan barang utamanya. Jadi kalau mengkonsumsi barang utama akan diiringi dengan barang komplementernya.
Jadi kalau barang komplementernya naik, maka permintaan barang utamanya akan turun. Jadi barang komplementer akan naik, itu dampaknya maka permintaan barang komplementernya akan turun. Nah, seiring dengan permintaan barang utamanya yang akan turun. Jadi ini beriringan kalau barang komplementer. Berbeda dengan kalau barang pengganti. Kalau barang pengganti, ini katakanlah barang penggantinya naik, harga barang substitusinya naik, maka permintaan barang utamanya akan meningkat nantinya. Soalnya kalau barang pengganti naik akan ditinggalkan. Nah, langsung permintaannya ke barang yang utama. Kalau nanti permintaan barang utamanya akan naik. Nah, kalau barang komplementer, kalau satu barang itu di banyak permintaan, maka akan beriringan dengan permintaan barang utamanya akan naik juga. Katakanlah gula dengan kopi. Kalau harga barang komplementer katakanlah gulanya naik, maka permintaan gulanya akan cenderung akan turun. Nah, yang kopinya pun nanti sebagai barang utama katakanlah itu juga sama-sama akan turun. Jadi permintaannya beriringan kalau barang komplementer. Ya, kita lanjutkan tentang hukum permintaan. Nah, hukum permintaan ini asumsinya adalah ceteris paribus. Jadi hanya harga yang mempengaruhi jumlah permintaan. Jadi faktor-faktor yang lain yang tadi dibahas itu dianggap tetap, tidak mempengaruhi, hanya harga saja. Maka hukum permintaan itu jika harga yang dihadapinya naik, nah, atau PT itu price demand-nya naik, maka jumlah permintaannya cenderung akan turun. Nah, sebaliknya kalau harganya turun, jadi kalau kita jadi konsumen, kita masuk ke pasar, kita menghadapi harga yang lagi turun, biasanya kecenderungannya adalah jumlah yang akan kita belinya akan ditingkatkan, akan lebih banyak gitu. Jadi posisi kita sebagai pembeli. Nah, hubungan antara harga dan permintaan itu berbanding terbalik. P naik, Q turun. P turun, Q naik. Itu berbanding terbalik namanya. Nah, sekarang kalau hubungan variabel P dan Q-nya berbanding terbalik, bagaimana kurva permintaannya? Nah, kalau berbanding terbalik seperti ini, itu slope-nya akan negatif. Kenapa negatif? Karena hubungan antara P dan Q-nya berbanding terbalik. Nanti bentuk kurvanya akan dari kiri atas ke kanan bawah seperti ini. Ini katakanlah variabel P dan di sini variabel Q-nya. Ini harga, ini kuantitas barangnya. Terus bentuk matematisnya, bentuk fungsi matematisnya. Kalau garisnya seperti ini, berarti garisnya kalau di matematika garis fungsi linear ini namanya. Jadi ada dua variabel. Nah, bentuk fungsinya adalah Q sama dengan, atau QD mau dilengkapi bisa juga. Ini demand, D itu menunjukkan demand. Q sama dengan A min B P. Jadi A di sini adalah konstantanya. Nah, B itu slope-nya atau gradien kalau dalam matematika. Nilainya harus negatif. Jadi angka yang nempel ke P-nya itu harus negatif. Kalau yang A nilainya ini bisa berapa saja sih. Kalau di soal bisa positif bisa negatif. Tapi kalau yang B ini, yang gradien garis atau slope-nya itu wajib negatif. Seperti itu. Atau terkadang di soal juga bentuk fungsinya dalam bentuk P. P sama dengan A min B Q. Nah, fungsi ini kalau dijelaskan, saya akan jelaskan yang bentuk umumnya saja, yang Q sama dengan A min B P di sini. Q di sini menunjukkan jumlah barang atau jasa yang diminta. Sedangkan P adalah harganya. Jadi P itu harganya. Dan A di sini seperti di fungsi linear di matematika, A itu adalah konstanta besarnya Q ketika P sama dengan 0. Jadi kalau harganya 0, maka ada jumlah permintaan yang akan dibeli. Ini permintaan maksimum boleh disebutkan. Kalau harganya gratis, pembeli ketika menghadapi harga yang gratis, dia akan tidak akan sebanyak-banyaknya yang akan diminta, sesuai kebutuhannya saja. Ada angkanya. Jadi kalau A itu jika P-nya 0, P dikalikan dengan B berapapun ya akan jadi 0. Berarti tersisa Q sama dengan A. Jadi besarnya Q pada saat P sama dengan 0. Terus B di sini, oh iya, ini B-nya B kecil nih. Yang ini maksudnya B di sini. Tidak kapital seperti ini. Itu menunjukkan kecenderungan permintaan. Jadi ini slope-nya dan nilainya negatif. B ini nilainya negatif. Nah, contohnya. Contoh fungsinya adalah Q sama dengan 100 min 2P.
Nah, kita lihat nih, yang 100 itu menunjukkan A. Dan yang min 2 itu menunjukkan B-nya. Nah, posisi ini terkadang ada juga yang Q sama dengan min 2P plus 100. Sama saja itu juga. Nah, sekarang bentuk fungsi ini kalau dibuat dalam bentuk kurva, nih, fungsi permintaan ini, pada satu saat pasti akan memotong sumbu Q. Pasti akan memotong sumbu Q. Entah di mana nih, di sini. Kalau memotong sumbu Q berarti P-nya sama dengan 0. Nah, memotong sumbu Q. Jika P sama dengan 0. Jadi titik-titik ini P-nya 0. Soalnya kalau P itu ke atas atau ke bawah, ini mah tetap di sini P-nya 0. Jika P-nya sama dengan 0, nih memotong sumbu Q jika P sama dengan 0, nih 2 dikali 0 berapapun, nih min 2 dikali 0, nanti hasilnya Q sama dengan 100. Nah, kalau di dalam bentuk kurva, nah ini nih posisinya. Q-nya 100. Jadi titiknya, katakanlah ini titik B misalkan. 100,0 dalam diagram kartesius ini Q, P. Q-nya 100, P-nya 0. Terus berikutnya garis ini juga pasti akan memotong sumbu P. Nah, kalau memotong sumbu P berarti nilai Q-nya sama dengan 0. Kalau Q itu kan ukurannya dari ke kanan dan ke kiri. Kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Nah, berapakah P-nya? Nah, berapakah P-nya? Tinggal dimasukkan saja ke fungsinya. Q sama dengan 100 min 2P. Q-nya 0, berarti 0 sama dengan 100 min 2P. Berarti min 100, ini 100 pindah luas ke kiri. Min 100 sama dengan min 2P, berarti P sama dengan 50. Nah, di sini P-nya 50. Katakanlah titik A. Dari titik koordinatnya Q-nya 0, nih Q-nya 0 dan P-nya 50. Nah, kalau ini dihubungkan inilah garisnya. Inilah garis fungsi permintaan QD sama dengan 100 min 2P. Jadi simbol D ini kadang di bawah, kadang juga tidak di sini. Nah, inilah kurva permintaannya. Nah, sekarang di soal juga terkadang kita dituntut untuk membuat fungsinya. Nih, fungsi Q sama dengan 100 min 2P dari mana sih sebenarnya? Nah, contohnya, oh iya, nanti kita bahas untuk pembahasan bagaimana cara membuat fungsi. Nah, sekarang kita lihat nih di titik-titik di sepanjang garis permintaan ini, garis permintaan, kita coba sembarang di titik C katakanlah. Nah, kalau di titik C, misal titik C ini P-nya 40, tapi yang jelas kalau titiknya di C berarti P-nya kurang dari 50. Nah, kalau P-nya 40, maka C-nya misal 20 di sini. Ini adalah titik C. Nah, katakanlah sembarangan lagi kita buat titiknya titik D. Nah, kalau titik D berarti P-nya turun dari 40 menjadi 25. Nah, berikutnya Q-nya dari 20 naik menjadi 50. Kita lihat, kita analisis nih perubahan pergerakan titiknya. Awalnya di C, P-nya 40, Q-nya 20. Ketika titik C ini bergerak ke titik D, maka 40 harganya jadi turun. Tapi kuantitasnya jadi naik. Ketika harga turun, jumlah permintaannya naik. Jadi titik-titik ini slope-nya negatif memenuhi hukum permintaan di sini maksudnya. Seperti itu. Jadi titik-titik yang ada di sepanjang kurva ini menggambarkan bagaimana hukum permintaan. Dan pergerakan di sepanjang kurva nih, titik-titik ini nanti akan memenuhi fungsi permintaannya. Kalau kita buat dalam bentuk fungsi permintaan. Nah, sekarang kita coba bahas untuk bagaimana cara membuat fungsi. Jadi Q sama dengan 100 min 2P ini. Nah, Q sama dengan 100 min 2P ini datangnya dari mana sih? Nah, di soal terkadang dituntut kita untuk membuat fungsi permintaan dari data yang diketahui. Misal, suatu jenis barang harganya 40 dan jumlah permintaannya 20 unit. Ketika situasinya berubah, katakanlah harganya turun menjadi 25. Awalnya kan 40, sekarang jadi 25. Jumlah permintaannya menjadi 50. Nih, permintaannya naik. Harganya turun 40 ke 25 dan permintaannya naik 20 ke 50. Berarti ini
memang betul data permintaan. Nah, kalau kita rekap, berarti kondisi yang pertama harganya 40, kuantitas yang dimintanya 20 unit. Ketika harganya berubah, turun menjadi 25, kuantitasnya yang dimintanya 50. Nah, seperti itu. Kalau diminta untuk membuat fungsi permintaan, sebenarnya di dalam matematika kita mengenal ada pendekatan dui koordinat, ada substitusi. Nah, seperti itu bisa dipakai. Nah, sekarang kita contohkan pakai pendekatan dui koordinat. Nih rumusnya kayak gini. Membuat fungsi linear itu. Kalau di matematika y min y1 per y2 min y1 x min x1 per x2 min x1 yang kayak gitu. Nah, kalau dalam ekonomi dirubah menjadi Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Nah, tinggal dimasukkan saja ini datanya. Pertama nih, yang Q-nya Q min 20, Q1-nya 20, Q2 min Q1 berarti 50, 20. Tinggal dimasukkan. Sama dengan P. P1-nya 40. P2-nya 25. P1-nya nih, P1-nya 40. Seperti itu. Kita sederhanakan lagi, berarti Q sama dengan min 20. Nah, di sini 50 min 20 berarti tinggal 30. Berikutnya P min 40. Nah, 25 dikurangi 40 ini negatif 15. Nah, sekarang kita kali silang. Min 15 kita kalikan ke atas, 30 kita kali silang ke sana ke P min 40. Pertama yang min 15 dulu. Min 15 kita kalikan dalam kurung awal, ini artinya dikalikan ke semuanya, Q min 20, dan 30 kita kalikan ke P min 40. Kita sederhanakan lagi, berarti min 15 Q, min 15 dikali min 20 berarti plus 300. 30 dikali P, 30 P, 30 dikali min 40 berarti min 1200. Nah, sekarang ketika posisi ada di sini, kita lihat di soal. Di soal menuntut kita ke fungsinya dalam bentuk Q sama dengan atau P sama dengan. Nah, biasanya dalam bentuk Q sama dengan sih yang umumnya. Nah, kalau dibuat dalam bentuk Q sama dengan berarti variabel Q pisahkan dalam satu ruas. Nih, berarti min 15 Q pisahkan dalam satu ruas, yang plus 300-nya pindahkan ke ruas kanan. Nah, seperti ini. 30 P min 1200 min ini pindah ruas jadi negatif 300. Kita sederhanakan, berarti min 15 Q sama dengan 30 P min 1500. Nah, sekarang berarti Q bisa dicari bentuk fungsinya. Tinggal 30 aja dibagi 15 dan 1500 ini juga dibagi 15. Berarti Q sama dengan, nah, 30 dibagi negatif 15 berarti min 2. Min 1500 dibagi min 15 berarti positif 100. Berarti fungsinya Q sama dengan min 2P ditambah 100. Atau dibolak-balik juga bisa 100 min 2P. Nah, seperti yang sebelumnya tadi dijelaskan nih fungsinya. Jadi fungsi permintaan ini datangnya ada cara untuk mencarinya. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau dibuat dalam bentuk kurva? Nah, kalau dibuat dalam bentuk kurva yang sudah jelas itu slope-nya pasti negatif karena ini fungsi permintaan. Ini seperti di kurva yang tadi, berarti akan memotong sumbu P di titik 0,50. Ini dari mana? Tadi sudah bisa dicek lagi pembahasan yang tadi. Terus akan memotong sumbu Q di titik 100,0. Dan inilah fungsi permintaannya. Q sama dengan 100 min 2P. Seperti itu. Ya, alhamdulillah pembahasan sudah selesai tentang materi konsep permintaan. Nanti ke depan kita akan coba bereskan terutama untuk pembahasan ekonomi mikronya. Ini sudah dibagi pembahasannya ke dalam, insya Allah ke beberapa video pembahasan nanti. Dan selanjutnya nanti juga akan dibahas, kita coba bahas ekonomi makronya. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.